Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatal Idil Adha rak'ataini jami'an rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ma'asyiral muslimin wa syumradal mu'minin rahimakumullah. Islamu anna yawmakum hada yawmul idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur wa halallahu lahum fi ta'am wa harama alaikum fi siyam. Idza shahida al-qadibu ala mimbar ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yasirhum ala iqamatit tin. Ya Rabbi tim ala min khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kalau kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian dalam kehidupan ini apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang sementara ini, kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh-contoh kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita pribadi-pribadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kita contoh keluarga yang dicintai Allah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang sebaik-baiknya, sehingga kita diperintahkan untuk memperingati kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga yang semuanya berkorban untuk mencari ridhonya Allah. Keluarga Ibrahim berkorban semuanya untuk ridha Allah kepada keluarganya, yaitu Nabi Ibrahim, yang semuanya berkorban mencari ridha Allah. Ini terus diulang-ulang agar kita mengingat bahwa hidup kita harus dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kepala keluarga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkorban sehingga telah dilemparkan ke api hanya karena membela agama. Hanya karena membela agama dibakar oleh api. Oleh istrinya Sayyidina Sarah radhiyallahu an telah berkorban menyertai Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwanya yang semata-mata mencari ridha Allah bertahun-tahun untuk dakwah agama. Istrinya kedua Siti Hajar telah berkorban untuk agama sehingga beliau ridho ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang bersama Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih bayi pada waktu itu. Putranya Ismail telah berkorban sehingga siap disembelih untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua telah dikorbankan untuk mencari ridha Allah, dan ternyata pengorbanan itu bukan membuahkan kesusahan, bukan membuahkan kehinaan, justru mengumpulkan kemuliaan. Anak-anaknya Nabi Ibrahim pun telah dikorbankan untuk agama sehingga anak menjadi barokah di Mekah Mukarramah dan sekitarnya. Jadi kalau kita mau berkorban, akan diperbaiki kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hari raya untuk memperingati pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim yang mesti harus kita ambil pelajaran bahwa siapa saja yang mau bersusah payah untuk berkorban, untuk mencari ridhonya Allah, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim telah dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk keluarga yang semua taat kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim berkorban sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan yang semulia-mulianya kehidupan. Mencari ridho Allah, berkorban untuk ridhonya Allah, itulah keluarga Ibrahim alaihi salam. Nabi kita lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada nabi kita. Beliau telah berkorban dirinya, keluarganya, hartanya yang semuanya untuk agama, sehingga membawa kehidupan yang sejahtera seperti saat ini. Untuk itu, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi sesuatu yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain. Beliau telah membentuk umat, telah dikasih taufik oleh Allah untuk membentuk umat, semuanya berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pengorbanannya telah diterima oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu adalah umat yang sebaik-baiknya yang dilahirkan manusia. Jadi kita ini adalah umat sebaik-baiknya umat yang dilahirkan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 110. Baginda Nabi Muhammad SAW berhasil, telah diberi taufik oleh Allah membentuk satu umat yang semuanya berkorban untuk ridhonya Allah. Dan umat ini tidak mandul. Umat ini telah menurunkan pejuang-pejuang dari kurun ke kurun, dari generasi ke generasi, sebagaimana telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nazzal
ta'ifatum min ummati bahiran alal haq la yudhuruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dallah. Yang artinya umatku ini akan senantiasa ada saja yang berkorban untuk agamanya Allah, yang mereka ini senantiasa menang dalam memperjuangkan agama Allah, walaupun banyak orang yang memusuhinya. Rasulullah SAW dalam berdakwah agama banyak yang memusuhinya, tapi Rasulullah dengan sabar dan kasih sayang terus berjuang untuk agamanya Allah sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Mereka terus memperjuangkan agama Allah walaupun banyak musuh-musuh di mana-mana. La yadurhum man khadalahum. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau telah berkorban habis-habisan dan keluarganya, maka keluarganya diistimewakan oleh Allah. Jadi kalau kita mau berkorban, maka kita, keluarga kita, anak kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha kalimah baqiyati fi akibihi la'allahum yarji'un. Dan artinya, dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Al-Quran surat Al-Zukhruf 28. Ada dari ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus berpegang pada tauhid, berpegang pada agama sampai hari kiamat. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW dikasih taufik oleh Allah bukan hanya untuk keluarga saja. Beliau dikasih taufik oleh Allah mencetak umat akan terus menerus turun temurun. Akan ada saja yang memperjuangkan agama Allah sampai hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mau kita ambil pelajaran dari hari raya yang mulia ini. Kita mesti berkorban seperti korbannya keluarga Ibrahim alaihissalam, dan juga keluarga kita, seluruh yang kita miliki, kita korbankan sekemampuan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita telah mendapatkan ridho Allah, berarti kita telah mendapatkan segala-galanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan segala-galanya, kemuliaan. Jadi berbahagialah orang yang bisa berkorban tahun ini, karena kehidupan seluruh keluarganya akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga mengingatkan kepada kita, bukan hanya keluarga kita saja yang kita pikir, tetapi bagaimana kita bentuk umat sebagaimana Nabi membentuk umat yang akan terus-menerus berpegang pada agama ini sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari raya kurban bukan maknanya hanya menyembelih sapi atau kambing, tetapi kita kurban segalanya untuk mencari ridhonya Allah supaya kita mendapatkan segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan ridho Allah, berarti dia telah mendapatkan segalanya. Barang siapa kehilangan ridho Allah, berarti dia kehilangan segala-galanya. Kita sayang dengan harta kita, kita sayang dengan diri kita, kita sayang dengan keluarga kita, bukan untuk mencari ridho Allah. Akhirnya kita kehilangan diri kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan harta kita, kehilangan semuanya, dan kita tidak dapat apa-apa kecuali penyesalan selama-lamanya. Untuk itu para jamaah, mari kita gunakan umur kita ini betul-betul untuk beribadah, menggunakan waktu kita supaya kita nanti di akhirat tidak akan menyesal, tidak akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Dunia ini kenapa kita hidup hanya sementara? Karena Allah sayang kepada kita supaya susahnya mengamalkan agama tidak lama-lama, sehingga kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkorban diri kita, harta kita, keluarga kita, umur kita ini untuk mencari ridha Allah, kalau Allah telah ridha kepada kita, kita akan mendapatkan segala-galanya. Dunia ini akan diberkati oleh Allah kalau kita semuanya selalu berduyun-duyun di masjid ini
ketika diadakan sholat berjamaah 5 waktu, sehingga kampung kita ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua masyarakatnya akan diberi kehidupan yang makmur. Akhirat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah, kemuliaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Inilah jamaah khutbah singkat Idul Adha yang dapat kutip sampaikan, mudah-mudahan bisa membuka hati kita untuk selalu memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah